Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Novitasari dengan NIM 1264032010046 dari kelas Akuntansi Syariah 4A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi rohan atau gade syariah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi lembaga keuangan syariah dengan dosen pengampu Ibu Ayu Wafdan Fiaria M.Sy. Yang pertama, pengertian rahan. Akad arahan adalah perjanjian utang piutang dengan menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Pihak murtahin atau penerima barang mempunyai hak untuk menahan marhun atau barang sampai semua hutang rahin atau yang menyerahkan barang dilunasi. Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Pada skema akad rohan dimulai dari nasabah menggadaikan barangnya kepada pihak bank. Kemudian pihak bank mentaksir barang gadai tersebut untuk menentukan besaran biaya yang bisa didapat oleh nasabah. Kemudian nasabah mendapatkan biaya sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, mengenai dasar hukum gade syariah atau rahan. Pada dasarnya, gade menurut Islam itu hukumnya boleh atau jais. Dasar hukum yang menjadi landasan gade dalam Islam bersumber dari yang pertama Al-Quran. Yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gade adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283. Yang kedua ada Al-Sunnah atau hadis Nabi. Yang ketiga ijtihad sesuai dengan fatwa DSN nomor 25/DSN MUI/3/ tahun 2002. Yang ketiga, rukun dan syarat gade syariah atau rahan. Pada akad gade syariah terdapat 5 rukun. Di antaranya yang pertama, orang yang menggadaikan atau arahin. Yang kedua, orang yang menerima gadai atau al-murtahin. Yang ketiga, barang yang digadaikan atau almarhun. Yang keempat, utang atau almarhun bih. Yang kelima, sikhat atau ijab dan qabul. Syarat gade syariah atau rohan itu sesuai dengan rukun rohan itu sendiri. Yang keempat, contoh soal gade syariah atau rahan. Pada tanggal 3 Januari tahun 2022, Pak Suga menggadaikan BPKB motor Honda Vario 150 CBS ISS tahun 2020 kepada PT Penggadaian atau Persero Jamal Abidin Tulungagung dikarenakan kebutuhan yang mendesak. Pihak penggadai menaksirkan bahwa harga motor Honda Vario 150 CBS ISS tahun 2020 senilai Rp25 juta dengan jangka waktu pinjaman Pak Suga adalah 4 bulan. Pihak gadai yang memberikan pinjaman sekitar marhun bih Rp25 juta diperoleh dari harga taksiran harga motor Honda Vario 150 CBS ISS tahun 2020 dikali 90% menghasilkan Rp22.500.000. 90% ini diperoleh dari masing-masing ketentuan pihak penggadai. Ada yang 80%, ada yang 85%, ada juga yang 90%. Selanjutnya ada biaya administrasi senilai Rp50.000. Ini termasuk biaya map, biaya materai, dan biaya fotokopi. Selanjutnya ada biaya ujroh. Rp25 juta dikali 10.000 dikali Rp70. Rp70 ini biaya perharinya menghasilkan Rp175.000 dikali 12. 10 ini diperoleh dari pembayaran ujroh yang biasanya dilakukan per 10 hari sehingga 120 dibagi 10 menghasilkan Rp2.100.000. Biaya ujroh ini biasanya dibayar saat nasabah melunasi atau memperpanjang dengan akad baru. Selanjutnya, uang yang harus dibayarkan, uang pinjaman senilai Rp22.500.000 dan biaya ujroh senilai Rp2.100.000. Penjelasan lainnya. Tanggal 3 Januari tahun 2022, PT Penggadai atau Persero Jamal Abidin Tulungagung menerima barang gadai dari Pak Suga.
Tanggal 3 Januari tahun 2022, Pak Suga menerima uang pinjaman atau marunbih dari PT Penggadai atau Persero Jamal Abidin Tulungagung sebesar Rp22.500.000. Tanggal 3 Januari tahun 2022, Pak Suga membayar biaya administrasi sebesar Rp50.000. Tanggal 23 Januari tahun 2002, Pak Suga melakukan angsuran marunbih kepada PT Penggadai atau Persero Jamal Abidin Tulungagung sebesar Rp6 juta. Tanggal 23 Februari tahun 2022, Pak Suga kembali melakukan angsuran marunbih kepada PT Penggadaian atau Persero Jamal Abidin Tulungagung sebesar Rp9 juta. Tanggal 13 Maret 2002, Pak Suga kembali melakukan angsuran marunbih sebesar Rp5 juta. Tanggal 2 April tahun 2022, dilunasi sisa marunbih kepada PT Penggadaian atau Persero Jamal Abidin Tulungagung sebesar Rp2.500.000 serta membayar biaya ujroh sesuai kesepakatan di awal akad sebesar Rp2.100.000. Barang gadai dikembalikan dengan membuat tanda serah terima barang. Transaksi Rahan. Tanggal 3 Januari tahun 2022, transaksinya penyerahan barang gadai, penjurnalan pada pihak murtahin maupun pihak rahan itu sama. Saat menerima barang gadai tidak ada jurnal, hanya tanda bukti serah terima barang. Tanggal 3 Januari tahun 2022, transaksinya penyerahan uang pinjaman atau marunbih, penjurnalan pada pihak murtahin, pembiayaan gadai atau piutang pada kas senilai Rp22.500.000, sedangkan penjurnalan pada pihak rahan, kas pada hutang rahan senilai Rp22.500.000. Pada tanggal 3 Januari tahun 2022, transaksinya pembiayaan biaya administrasi, penjurnalan pada pihak murtahin, kas pada pendapatan biaya administrasi senilai Rp50.000, sedangkan penjurnalan pada pihak rahan, beban administrasi pada kas senilai Rp50.000. Pada tanggal 23 Januari tahun 2022, transaksinya pembayaran angsuran pertama, penjurnalan pada pihak murtahin, kas pada pembiayaan gadai atau piutang senilai Rp6 juta, sedangkan penjurnalan pada pihak rahan, hutang rahan pada kas senilai Rp6 juta. Pada tanggal 23 Februari tahun 2022, transaksinya pembayaran angsuran yang kedua, penjurnalan pada pihak murtahin, kas pada pembiayaan gadai atau piutang senilai Rp9 juta, sedangkan penjurnalan pada pihak rahan, hutang rahan pada kas senilai Rp9 juta. Pada tanggal 13 Maret tahun 2022, transaksinya pembayaran angsuran yang ketiga, penjurnalan pada pihak murtahin, kas pada pembiayaan gadai atau piutang senilai Rp5 juta, sedangkan penjurnalan pada pihak rahan, hutang rahan pada kas senilai Rp5 juta. Tanggal 2 April tahun 2022, transaksinya pelunasan marunbih dan biaya ujroh, penjurnalan pada pihak murtahin, kas pada pembiayaan gadai atau piutang senilai Rp2.500.000, sedangkan pada pihak rahan, penjurnalannya hutang rahan pada kas senilai Rp2.500.000. Pada biaya ujroh, penjurnalannya pada pihak murtahin, kas pada pendapatan ujroh senilai Rp2.100.000, sedangkan penjurnalan pada pihak murtahin, beban ujroh pada kas Rp2.100.000. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.